Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang marah ini sebenarnya kalau sehari-hari itu sudah menjadi makanan orang sehari-hari. Jadi sudah dianggap kayak menghirup udara aja marah itu. Tapi kalau marah itu diomongin ke umum, khususnya orang-orang Islam ya, saudara-saudara kita, itu nggak akan percaya kalau marah itu yang menjadikan penyakit, nggak akan percaya. Padahal itu banyak dalil yang menceritakan ya memang kita dilarang untuk marah. Salah satunya mau dalam Quran, fa'fu anhum, jelas di situ itu kan disuruh kita memaafkan orang lain. Jadi Allah mengajarkan baik. Kau tahu dengan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini kan perkataan-perkataan baik sebenarnya. Jadi ajaran Islam seperti itu. Jadi kalau ada orang Islam yang emosional, kaku, menang-menangan, egois, ya walaupun dia sholat, memang dia nggak ngerti, dia tidak paham dengan sholatnya, dia sendiri itu nggak akan paham. Sebenarnya yang menyebabkan mudah sekali marah itu apa sebenarnya, Pak? Mulut. Dari mulut ya? Mulut sama mata, sama hati, sama telinga itu. Sama otak. Sama otak ya. Jadi komplit. Jadi marah itu memang suatu keadaan dari sisi ego ya, ego. Kemudian ada emosi. Emosi itu semua keadaan bisa. Emosi sedih ya sedih, emosi marah ya marah, emosi yang hobinya dia ketawa ngetawain sesuatu, dia emosi itu kan dasar aja. Jadi kalau marah itu kan ke poinnya marah. Nah, yang menyebabkan marah itu ya bersinggungan dengan ketidaksamaan antara apa yang difikirkan orang itu dengan apa yang dilakukan orang lain kepadanya, itu biasanya. Ketersinggungan itu. Iya, ketersinggungan, ketidaksamaan aja itu ya sama. Umpamanya ketidaksamaan itu begini, kamu naik mobil nih sama istrimu nih. Ya, oke. Ya. Kemudian ada perempuan nih, ini hanya umpama ya tuh ya. Kemudian kamu hanya nengok biasa. Nengok biasa aja. Ya. Itu kalau istrimu itu nggak sama dengan yang apa yang kamu lakukan, itu bisa tersinggung, bisa udah pulang aja nggak usah pergi, bisa hanya cuma gara-gara nengokin aja ke perempuan. Kenapa ya gitu? Lah nggak tahu, saya belum pernah tanya kalau itu memang maksud saya begini, apakah sebaiknya setuju gitu? Gimana itu sebenarnya Pak Ustadz? Itu kan kamu berarti memaksakan ya. Kayaknya itu seperti dilatar belakangi gitu. Iya. Jadi ya itulah yang harusnya dimengerti. Jadi apa? Ini kan hanya satu di antara banyak ketidakcocokan. Iya. Itu kan bisa diomongkan sebenarnya kenapa kamu marah gitu. Kan saya juga nggak kenal dengan sama perempuan itu. Lah kan laki-laki nggak seharusnya melihat kan yang tidak boleh 3 kali gitu. Yang memang yang paling pertama muncul itu, kenapa kau lihat kan gitu? Wah, itu dulu memang nggak tahu. Kok jadi serius ini? Ya sekali-kali naik mobil itu tutupi matamu gitu ya. Jadi intinya adalah marah ini sangat-sangat banyak dilakukan atau dikerjakan oleh semua orang, baik yang Islam maupun yang non-Islam, itu banyak sekali. Cuma karena ini kajian Islami ya, kita orang Islam harus berpikirlah. Makanya dalam salah satu hadis ceritakan jangan marah bagimu surga, la taktobal kal jannah, itu nggak main-main. Jadi Allah itu memberikan peringatan yang harus kita perhatikan melalui Rasulullah. Jadi jangan marah bagimu surga itu ya difikirin. Jangan asal orang ngomong kemudian dia marah, jangan marah bagimu surga. Kalau hanya tahu seperti itu, orang yang ngomong ke temennya jangan marah nanti kamu akan masuk surga, dia kalau hanya tahu konteksnya saja ya dia nanti akan marah. Karena dia tidak tahu banyak dalil yang
menjadikan kemarahan itu menjadi suatu musibah, itu nggak pernah tahu. Nah, kalau ada orang yang mulai tahu bahwa efek marah itu apa, umpamanya marah dengan tekanan tinggi, umpamanya lihat aja, di uji coba aja, kamu teriak-teriak umpamanya ya tuh ya Pak Haji ya, teriak-teriak, kemudian di sini serak, 3 hari atau seminggu, kan nyata itu bahwa kamu marah itu serak, Betul. efeknya kan gitu. Setelah serak, selain serak apa, batuk, kan nyata itu bahwa omongan yang keras kenceng itu menyebabkan serak dan batuk. Itu kan baru omongan seharian itu aja sebenarnya. Coba kalau itu dilakukan terus menerus, kan gitu, akhirnya ya di daerah ini ini akan terbakar, makanya muncullah lendir di tenggorokan. Kalau marah itu di dalam pikiran, otak, ya normal kalau otaknya itu ada tumornya kalau dia marahnya itu diem. Kalau dia melihat sesuatu nggak cocok, kemudian emosi atau marah, kemudian matanya ada tumornya, normal aja. Nah, itu sampai sekarang pun teman-teman dari kedokteran barat, karena orang-orang sekarang itu kan ilmu kedokteran yang diajarkan, padahal di dalam Islam itu sebenarnya banyak istilahnya ayat-ayat yang implisit itu sebenarnya berhubungan dengan penyakit. Contoh yang kita dilarang untuk suuzon, ya kan, suuzon itu kan dilarang. Tapi pernahkah orang tahu bahwa suuzon itu menyebabkan pusing? Nggak akan pernah tahu. Padahal ya suuzon itulah yang menyebabkan pusing, itu penyakit ringan. Kalau yang berat apa? Suuzon terhadap diri sendiri. Suuzon gimana? Umpamanya kamu ditekan sama istrimu, ditekan terus nih, akhirnya ketakutan, akhirnya kamu punya pikiran, kayaknya aku jadi suami kok nggak manfaat ya. Itu kalau kamu pikirin beberapa hari, di otak itu serem, mati aja enak gitu di sini. Nah, itu sebenarnya awal dari suuzon. Suuzon kenapa? Suuzon karena tertekan, sehingga suuzonnya gimana? Kayaknya hidupku ini nggak manfaat. Itu kan suuzon untuk diri sendiri. Salahnya siapa itu? Kan ditekan, yang menekan yang salah, tapi yang kena akhirnya yang ditekan itu. Ya, ada yang salah itu yang menekan, ada juga yang salah yang tertekan itu yang berbuat salah awalnya dengan yang menekan. Dia. Iya. Seperti bola salju. Iya, sama. Berpikirnya nggak kreatif tuh yang berpikir seperti itu. Iya. Itu suuzon, itu jadinya skizofrenia. Makanya banyak orang bunuh diri karena skizofrenia. Banyak orang membunuh anaknya skizofrenia. Seperti itu, dan itu penyakit di Indonesia itu paling banyak karena emosionalnya cukup tinggi. Bagaimana itu bisa begitu ya Pak Ustadz? Kan kok jadi terklaster-klaster gitu sepertinya, kelompok-kelompok gitu Pak Ustadz? Ya, kelompok gimana maksudnya? Ya orang Indonesia itu emosionalnya tinggi gitu. Ya emang begitu. Coba aja kalau netizen itu paling kacau itu di Indonesia. Tapi Pak Ustadz kenapa bisa sabar ya Pak Ustadz ya? Kan Pak Ustadz sering ditipu, kenapa nggak marah Pak Ustadz? Ya karena tahu kalau yang sudah tertipu uang umpamanya itu kan juga tahu bahwa ini ujian dari Allah Ta'ala yang saya harus kehilangan uang. Berarti mikirnya terus seperti itu. Ya memang harus seperti itu. Pak Ustadz. Berpikirlah bahwa apa yang terjadi hari ini enak atau tidak enak itu ketetapan dari Allah Ta'ala. Atas izin Allah. Jadi ketetapan dari Allah Ta'ala. Kalau memang tidak mampu berpikir seperti itu, ya goyah iman kita pasti. Kalau marah sama aja protes sama Allah. Iya, kalau marah sama aja protes sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Marah sama siapanya dulu nih? Nah, soal marah, Ustaz, saya sering baca tuh, cintailah karena Allah dan marahlah karena Allah. Apa ada Ustaz marah karena Allah, Ustaz? Walau alam, saya nggak ngerti ya. Istilahnya kalau tegas itu masih boleh. Tapi kalau marah itu saya nggak ngerti maksudnya. Tetap saya akan bilang saya nggak ngerti karena saya butuh kalimat yang komplit. Marahnya itu di mana posisinya? Karena Allah itu di mana posisinya itu. Karena kalau orang zaman sekarang itu kalau dia marah, loh saya marah karena benar kan gitu. Bukan karena Allah. Kemudian kalau kita balik, loh Rasulullah itu selalu benar.
Dia dimaki orang, ditempuk, di ini, tapi ya nggak pernah marah. Marah ya. Kan seperti itu. Jadi apa yang mau diinginkan oleh dia? Makanya marah karena Allah itu saya masih belum ngerti maksudnya. Saya tetap akan bilang saya masih belum ngerti maksudnya. Mungkin ketegasan seseorang dianggap oleh orang lain itu marah kali ya. Kan nggak bisa itu seperti itu juga. Jadi kalau mencintai karena Allah Ta'ala itu mencintai yang mana karena Allah Ta'ala? Kan begitu ya. Saya nggak ngerti. Iya, mencintai karena Allah. Kadang-kadang ya mamanya tung ya bisa kok mencintai karena Allah itu kan akal-akalannya kan begitu ya. Mencintai karena nafsu itu jelas itu. Jadi mencintai karena Allah itu mamanya begini, ada orang ya mamanya dia bertanya, diberi masukan, diberi nasihat, didakwai mamanya. Nah, pada saat orang itu ditanya mamanya, kamu mendakwai dia kenapa? Dia kasihan seperti ini, kalau nanti dia seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Jadi karena dia bertanya, saya kasihlah dia nasihat seperti itu. Kenapa kamu nasihatin? Ya karena dia saudara saya, ya saya memberikan nasihat karena Allah agar dia tidak terpuruk. Nah itu boleh. Ya itu mencintai saudaranya karena Allah itu boleh. Kan tergantung jawaban. Ya benar. Kalau mamanya Haji J suka sama perempuan, kenapa kamu suka? Saya suka dia karena Allah. Kan repot nanti. Kan sama-sama cinta yang mana ini kan gitu ya. Nah inilah yang harus kita fahami. Jadi marah karena Allah yang bagaimana? Selama ini marah itu ya masuk neraka ya istilahnya ya. Implisitnya kan la tatab walakal jannah. Jadi ya kita harus pahami itu dulu. Jadi kalau ada marah karena Allah itu yang mana ini? Ini kalimat mana ini kan gitu. Jadi enggak, kalau tegas boleh karena memang tegas itu memang ada dalam Quran. Jadi Rasulullah itu dengan orang kafir tegas. Jelas, bukan marah. Kan gitu ya, harus dipahami di situ. Jadi kalau memang tegas ya. Jadi intinya adalah kalau tegas itu kan memberikan dakwahnya, memberikan dindingnya. Dinding itu maksudnya ya pembatas seperti itu. Itu tegas tetap. Sama seperti bahwa kamu jangan marah tung sama istrimu. Itu tegas juga. Sama. Nah, Ustaz, kalau seseorang yang pernah disakiti oleh orang lain dan sulit melupakan atas kesalahan orang tersebut, apakah itu masih dibilang emosional, Ustaz? Iya, itu ada unsur benci. Ada unsur benci istilahnya kalau teringat. Tapi kalau ingin membalas ada unsur dendam. Nah, dendam benci ini sendiri sebenarnya itu adalah bisikan setan yang setannya sendiri pasti sudah ada dalam hati kita. Karena unsur benci itu sebenarnya bisa dihilangkan kalau orang atau kalau kita sendiri itu mengerti bahwa benci itu tidak boleh. Kalau marah itu level berapa itu seperti itu, Ustaz? Kalau benci itu marah itu sudah level-level tinggi dia, udah sulit untuk menghapus. Dan itu kalau orang kena itu biasanya nanti sering mual, ya. Nanti kalau dia bencinya kemana nih? Ke istrinya ya nanti akan bisa menjadi apa namanya lever. Hatinya yang kena lever keras. Kalau momennya dia benci kepada orang tuanya ya kanker hati, jadi meningkat istilahnya. Jadi makanya kita belajar untuk tidak disakitin orang, ya tahu kalau itu ujian aja dari Allah Ta'ala untuk menguji iman kita. Jadi orangnya sendiri nggak minta maaf, yang biarin aja. Wong itu urusan dia sama Allah. Nah, kalau kita tahu seperti itu, makanya istilahnya kalau kita banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, itu sudah jelas. Jadi disakiti bukan marah, tapi sakiti senyum aja. Dia yang nanti menanggung, kan seperti itu. Jadi marah itu bisa kita kendalikan kalau kita itu mau belajar tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis sahih itu sendiri. Jadi bisa kita belajar bahwa yang terjadi di kita itu adalah yang terbaik dari Allah Ta'ala. Jadi yang umpamanya Allah memberikan kita rizki, yaitu yang pada saat itu baik untuk kita dan ujian untuk kita.
Kalau pada saat itu kita merasakan tidak enak, ya itu baik untuk kita dan ujian untuk kita yang namanya tidak enak. Kan seperti itu. Sama umpamanya kita makan satu musangking, satu montong umpamanya. Kalau seorang makan musangking sama montong, musangking dulu dimakan nih, wah enak, alhamdulillah enak nih musangking nih. Itu ujian bagi kita. Tapi yang enak itu. Ujiannya di mana, Ustaz? Ujiannya enaknya. Setelah enak itu mau ngapain dia dengan enak itu? Mau nambah lagi atau gimana? Kalau nambah masih boleh kalau memang dia. Kalau yang negatif apa? Yang negatif itu biasanya dia bangga, aku habis makan musangking nih. Kan itu ujian sebenarnya. Padahal harga musangking itu per kilo berapa? Per kilo itu sekitar hampir 500.000. Padahal musangking yang kecil itu paling tidak itu 1,9 sekali makan, nah hampir 2 kilo rata-rata ya. Nah itu kan seperti itu. Nanti pada saat dia makan musangking, apakah dia pamer kepada orang lain, ada ujub, ada riya. Di situ kan ujian sebenarnya. Sama seperti umpamanya haji nih, maaf nih Ci, tapi ini hanya umpama ya. Umpama umpamanya dulu gaji di MNC sekitar 10 juta nih. Suatu ketika haji itu dapat uang walau alam dari mana, entah proyek itu dapat 30 itu proyek lah. Nah pertanyaan saya ini 30 ini mau diceritain kemana saja nanti. Itu kan sama menguji sebenarnya. Kan kalau pada waktu kita itu mendapatkan uang yang lebih dari biasa, itu kan gatel ini mulut itu mau ngomong, otak berencana mau bagaimana, itu gatel. Nah inilah ujiannya. Seperti itu. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa semua ujian itu enak atau tidak enak yang kita rasakan itu ujian dari Allah Ta'ala yang harus disikapi baik semuanya, sehingga belajarlah untuk tidak suuzon kepada Allah Ta'ala, tidak protes kalau mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak seperti itu, sehingga kita tidak terpancing dengan emosi, marah, dan itu cara belajarnya. Semua ayat-ayat Quran bisa kok, coba kita lihat itu bagaimana Fir'aun itu bertempur dengan Musa. Kan dia kan ada arogansinya di situ. Kita kan bisa berpikir, oh kenapa Fir'aun ini yang memang jadi musuhnya Nabi Musa banyak diceritakan di dalam Quran. Ya kita harus belajar dari jeleknya Fir'aun ini agar kita tidak seperti dia. Kan seperti itu. Banyak dari orang-orang umpamanya belajar dari Quran. Kenapa orang LGBT itu diceritakan dalam Quran? Zamannya Nabi Lut itu kan begitu. Nah, agar kita itu belajar dari umatnya Nabi Lut ini agar tidak seperti itu. Kan bukan, loh itu kan ada dalam Quran berarti boleh loh, kan kacau nanti. Di Quran itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh gitu loh maksudnya. Jadi bukan ditulis itu terus boleh, kan gitu ya. Nah inilah yang harus kita pahami, bahwa pelajaran-pelajaran dari Quran, kalau itu kita sudah mengerjakan ayat demi ayat yang bisa kita kerjakan. Contoh umpamanya di dalam Quran kan ada doa Nabi Yunus. Zakaria, Nabi Yunus, kemudian Nabi Ibrahim. Itu kalau kita baca beneran pada saat itu, coba pernahkah kita itu mengaminkan doa beliau? Kan tidak pernah, baca aja biasa. Padahal pada saat kita baca itu doa para nabi itu ya aminkan. Karena kita itu benar-benar menghadap pada Allah Ta'ala. Kalau memang ada perilaku-perilaku orang-orang kafir di dalam Quran itu, ya kita ikut istighfar. Kenapa? Siapa tahu memang sifatnya orang kafir itu ada pada kita. Sehingga disitulah nanti Allah itu memberikan pemahaman kepada kita itu, orang ini paham sebenarnya. Jadi musuhnya Rasulullah ditulis di dalam Quran, musuhnya Nabi Musa ditulis di dalam Quran, kan seperti itu. Musuh-musuh yang lain-lain, musuhnya Nabi Lut yaitu umatnya, banyak cerita seperti itu. Nah itu untuk belajar kita sebenarnya. Itu kan perilaku-perilaku tidak baik. Bukan berarti mereka tidak mau menyembah kepada Allah Ta'ala saja. Bukan hanya itu saja. Kan gitu. Bisa aja orang itu menyembah kepada Allah tapi perilakunya ya sama seperti mereka yang memang Allah tidak menyukai.
Jadi jangan dianggap remeh Quran itu. Tidak hanya dibaca aja, ya kalau dibaca aja ya biasa aja membaca akhirnya. Nah itulah akhirnya nanti orang itu dia memang tahu, dia sering baca Quran tapi nggak ngerti isinya Quran. Karena dia hanya membaca, dia hanya menghafalkan aja, tapi tidak ngerti apa yang dia hafalkan. Sehingga perilaku-perilaku Rasulullah yang sebenarnya ada di dalam Quran itu nggak pernah dikerjakan. Yang dikerjakan sunnahnya apa? Yang sholatnya, yang puasanya, yang lain-lain yang tidak kelihatan. Padahal Allah itu menceritakan, umpamanya lemah lembutlah kamu kepada mereka. Ini perintah Allah. Ini sebenarnya bisa menjadi suatu kewajiban kita itu lemah lembut kepada siapapun. Tapi juga jarang orang Islam yang paham tentang itu, jarang. Maafkanlah mereka. Perintah pada Allah wajib sebenarnya itu, tapi kenyataannya ya jarang. Sampai saya 7 turunan nggak akan memaafkan dia. Lah, kok malah nyumpain yang tidak baik? Kan seperti itu. Nah, inilah yang harus diketahui. Marah itu sama aja bencana. Ustaz, marah itu kan identik dengan kesulitan, Ustaz. Sulit itu maksudnya jika Allah kasih kesulitan pada hambanya, kadang tidak terima dalam artian protes gitulah. Kesulitan disakitin orang berarti kan kesulitan buat dirinya nih. Nah, dikaitkan dengan Al-Quran, di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, benar itu. Jika kita dikasih kesulitan kita marah, berarti kemudahan itu tidak ada, Ustaz. Tidak akan didapatkan. Jadi kalaupun dia itu mendapatkan dari Allah Ta'ala, ya tidak akan ada manfaatnya bagi dia. Dia nanti akan mendapatkannya hanya kesenangan nafsunya, biasanya seperti itu. Dan tidak tahu kalau itu dari Allah Ta'ala. Makanya kalau Haji J tadi bilang, orang Islam itu rata-rata kalau dia itu menjadikan basicnya itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ini bagian yang uang, bagian yang harta biasanya. Paham ya maksudnya? Kok sulit ini kok nggak dapat. Oh, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dia hanya masalah itu sebenarnya. Ya? Padahal luas ya. Padahal luas. Pada saat dia itu dimaki oleh orang lain, ayat ini tuh berlaku sebenarnya. Iya. Di balik kesulitan nggak mampu menjawab, kesulitan nggak bisa. Kenapa? Yang maki kita itu saudara kita, yang memfitnah itu saudara kita, yang ngompor-ngompori saudara kita ke jamaahnya, umpamanya itu ya saudara kita, jamaahnya ya saudara kita. Akhirnya kita kan kesulitan mau apa? Mau ngomong juga nanti malah ribut, nggak karu-karuan. Nah, kita memilih tenang. Tenangnya kita ambil tadi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Nah, di titik itulah kita paham di balik kesulitan. Iya, itu kita diuji oleh Allah Ta'ala melalui saudara kita. Kita difitnah, kita dimacem-macem sampai seperti itu. Akhirnya serahkan sama Allah. Nanti Allah yang akan mencari kemudahan-kemudahan untuk kita. Selesai. Itu beberapa minggu, wallahualam kita nggak tahu, serahkan aja sama Allah Ta'ala. Buka hati kita dan pikiran kita, tidak perlu kita itu mengcounter omongan saudara kita yang jelek, karena disitulah nanti kita akan, kalau kita bermusuhan dengan saudara kita atau kita ngomong bagaimana, dia tetap nggak akan terima karena merasa dia benar. Selesai. Kalau dia merasa dia benar, kan tetap nggak akan ketemu. Oke, kita ngalah. Kenapa kita ngalah? Karena kita hanya mencari ridha Allah aja. Kalau dia, karena dia itu merasa dia pintar, karena dia merasa dia itu hebat, karena merasa dia itu ustadz, karena merasa dia itu syekh umpamanya, ngerasa aja sebenarnya, sehingga lupa bahwa dia itu saudaranya. Harusnya dia belajar. Kalau tidak tahu, jangan bicara. Ada ustadz, ada syekh yang ngomong, marah, sakit kok dari marah. Lah, karena dia nggak punya referensinya. Karena dia nggak punya referensinya, ya asal ngomong. Akhirnya omongannya dia, akhirnya diugemin, digugu apa? Dipercaya oleh jamaahnya. Dikiranya dia yang benar. Padahal bisa aja ustadz atau syekhnya itu yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Karena apa? Nggak ngerti isinya Quran. Karena apa? Dia hanya hafal. Pendalaman nggak ngerti. Dia hanya hafal.
seperti itu. Kata gurunya begini, akhirnya kan kata gurunya, padahal gurunya nggak pernah tahu bahwa marah itu bisa menyebabkan masuk neraka, nggak ngerti. Pendalamannya nggak tahu, dia hanya hafal aja seperti itu. Kan seperti itu. Jadi ada orang naik mobil, kalau belok kiri ya beloknya kiri seperti ini, belok kanan. Kalau dia seorang pembalap, cara belok kiri beda dengan cara orang yang belok kiri biasa. Nah inilah istilahnya kalau orang-orang diberi hidayah, diberi pemahaman oleh Allah. Makanya kalau ayat seperti tadi, di balik kesulitan ada kemudahan, itu semua. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kita ditipu sama teman kita, kan sulit kita ngambil, HP-nya dimatikan, kan sulit itu tetap. Nah kita langsung mengingat ayat ini, selesai. Biarkan Allah nanti yang akan membukanya. Kalau momennya tidak dibayarkan, sudah biarin aja. Nah marah akan menjadikan masalah. Marah di dalam pikiran akan menjadi pusing, itu yang kelas ringan. Kalau marah yang disimpan terus-menerus, bisa aja dia stroke. Orang stroke itu kan dia ada masalah, nggak ketemu jalan solusinya, adanya jengkel aja, pecah pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah, stroke. Seperti itu. Nah, apalagi banyak marah yang menjadikan seperti itu. Marah kepada orang tua, seseorang nih marah kepada orang tua, pada waktu itu dia pinjam uang sama orang tua, pas orang tuanya nggak punya uang dan dia marah, saudara saya yang lain pinjam dikasih, saya yang pinjam nggak. Nah, akhirnya dia ngomong dengan marah itu, saya nggak akan pinjam lagi dengan orang tua saya. Umpamanya dia menjumpai seperti itu berkali-kali, dia kuatkan hatinya untuk tidak minta ditolong oleh orang tuanya. Nah, orang yang seperti itu bisa aja besok beberapa tahun ke depan itu kakinya mulai mengecil, ya bisa. Kakinya itu mengecil. Hubungannya ke kaki ya Pak Ustadz ya? Bisa, ke kaki bisa, ke tangan bisa. Karena dia tidak ingin dibantu oleh orang tuanya. Lah, padahal dia itu sekolah diragati sama orang tuanya, kan gitu ya. Bener. Nikahnya dia sendiri di apa namanya? Dibiayai sama orang tuanya. Dari kecil bayi sampai ini dia minum air susu ibunya, dibiayai semua, makan juga ditanggung sama orang tuanya, kan gitu. Kurang diterimanya. Kenapa? Kurang diterimanya. Nah, akhirnya diambil otot-ototnya oleh Allah Ta'ala. Akhirnya dia nggak bisa jalan, mengecil kaki-kakinya. Dan penyakit itu rumah sakit nggak bisa, dokter nggak bisa, nggak bisa itu. Itu siapa yang bekerja? Itu yang bekerja insya Allah malaikat Allah itu. Dia ngambil yang dulunya dia benciin dengan orang tuanya, nggak mau di ini, dan dia marah dengan, ya itu diambil otot-ototnya. Itu salah satu hal. Kenapa kaki manusia bisa mengecil? Entah kecil pada saat dia dewasa mengecil, atau anak bayi yang kecil nggak bisa besar, itu mirip. Dan itu diawali dari marah. Dari marah. Nah, inilah harus belajar. Makanya dalam hadis yang sahih, la taqtub walakal jannah, itu benar. Itu benar. Paling tidak, kalau orang marah itu masuk neraka, nerakanya itu tidak nyaman di dunia, itu sudah neraka duluan itu. Dan jangan merasa bahwa diri kita atau orang Islam itu merasa dia nggak punya dosa. Kata siapa? Tapi dia ngakuin kalau dia punya dosa. Tapi kalau dia pas sakit atau dapat musibah, diingatkan, enggak, apa-apa dikit-dikit kok dosa. Lah, kamu punya dosa enggak? Ya ngaku dia punya. Tapi kalau diingatkan, enggak. Nah, inilah orang-orang yang seperti itu dianggap oleh Allah Ta'ala munafik. Dan kita jangan belajar untuk tidak. Kalaupun itu sakit atau musibah, walaupun kecil, kena duri, ya itu tetap musibah dari Allah Ta'ala. Insya Allah itu dari perilaku kita. Ayo belajar untuk tidak emosi, karena marah itu banyak sekali kaitannya. Dari mulai mata yang biasa jadi buta, mata biasa kena glukoma, mata biasa kecolok dan sebagainya, itu ya dari emosional sebenarnya. Tidak serta-merta Allah itu memberikan musibah kepada seseorang itu jika tidak ada
sebabnya enggak akan mungkin kalau Allah langsung memberikan kepada seseorang yang orang itu merasa tidak punya dosa, berarti Allah itu dolim kepada dia, Dan itu tidak mungkin. dan itu tidak akan mungkin. Iya, dia yang kena musibah itulah sebenarnya yang dolim terhadap dirinya sendiri. Itu harus kita pahami, dan mulai sekarang kita harus belajar fahami ayat-ayat Quran. Semua itu untuk nanti di akhirat kita. Kalau seorang ingin surga benar, belajar beneran, amalkan satu persatu. Amalkan satu persatu. Intinya seperti itu. Nah, jadi harus belajar. Makanya kenapa kalau saya mengajarkan banyak mohon ampun kepada Allah itu karena apa? Karena dosa yang terlalu banyak itu. Ayo kembali lagi ke masa-masa dulu di mana kita itu banyak marah kepada ya jengkel, ya kepada orang tua, ya pada saudara, ya kepada istri atau kepada suami. Ayo kembali ke masa lalu untuk mohon ampun. Nah, mudah-mudahan nanti kalau memang iman kita bagus, amal soleh kita cukup besar di hadapan Allah, ya insya Allah doa kita akan dijabah. Amin. Nah, insya Allah tahunya nanti kita itu di akhirat setelah dihisab baru ngeh. Tapi kalau bagi orang-orang yang merasa dirinya hebat, ya silahkan aja. Dia nggak pernah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, hanya belajar tok. Tetapi belajar itu, ilmu yang dia tuntut itu akan menjadi kesombongan. Itu rata-rata seperti itu. Ilmu yang dituntut kalau tidak diamalkan itu akan menjadi kesombongan. Rata-rata seperti itu. Nah, bagi ilmu yang dituntut kemudian diamalkan, mulai dia paham. Tidak. Semua hal yang baik dikerjakan, tetapi dijaga untuk tidak ujub, tidak riya, tidak bangga, tidak sombong. Nah, ini kan berlaku terus. Akhirnya orang itu ya biasa, kayak orang biasa saja. Nah, harus belajar, jangan marah. Benar, la taktab walakal jannah, itu betul-betul benar. Jadi kalau bagi saudara-saudara kita yang tidak tahu, karena beliau belum diberi pemahaman aja sama Allah Ta'ala. Kalau tahu, dia akan tahu bahwa ngerinya akhirat itu ya dari salah satunya dari marah. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.